Hari ini kita mau membahas tentang salah satu penembak jitu yang paling terkenal di seluruh dunia. Rekornya, ia pernah membunuh lebih dari 500 orang selama Perang Dunia Kedua. Namanya Simo Häyhä kayaknya ya, Simo Häyhä cara pronunciasinya. Dia ini sniper dari Finland, tapi dia ini juga bukan sniper doang, dia dari farmer yang bikin orang wah dari farmer jadi sniper. Di farmer pemburu sniper, dan sampai saking terkenalnya, saking famousnya dia, saking kayak tentara lawannya takut, dia dapat julukan sendiri yang akan kita bahas. Well anyways, let's get into it. Menjelang larut malam di musim dingin di akhir tahun 30-an, beberapa tentara Soviet berjalan di antara hutan yang diselimuti oleh salju. Tiba-tiba, salah satu tentara ditembak mati. Saat mencari perlindungan, satu tentara lain ditembak lagi dari lokasi yang tidak diketahui. Salah satu tentara berbisik untuk memberikan peringatan terhadap tentara lainnya. Ia berbisik, "The White Death." Ini adalah julukan yang terkenal untuk sniper terbaik di dunia yang bahkan ditakuti oleh tentara Rusia yang paling hebat sekalipun. Simo Häyhä, yang lebih dikenal dengan julukannya The White Death, adalah seorang penembak jitu militer Finlandia dalam Perang Dunia Kedua selama Perang Musim Dingin tahun 1939 hingga 1940 melawan Uni Soviet. Ia diyakini telah membunuh lebih dari 500 orang selama Perang Musim Dingin. Sebelum dinas militer, Simo adalah seorang petani, pemburu, dan pemain ski. Ia bergabung dengan Garda Sipil Finlandia pada usia 17 tahun. Ia banyak memenangkan kompetisi menembak di Provinsi Viipuri, dan dikabarkan rumahnya dipenuhi oleh piala kemenangannya. Pada tahun 1925, di usia ke-19 tahun, Simo memulai wajib militer selama 15 bulan di Batalion Bicycle 2 di Provinsi Viipuri. Ia belajar di sekolah perwira non-komisioner dan bertugas sebagai perwira wajib militer di Batalion Bicycle 1 di Terijoki. Namun, ia tidak mendapatkan pelatihan sniper sampai setahun sebelum perang di tahun 1938. Simo berperang untuk Finlandia melawan Uni Soviet dalam apa yang disebut sejarah sebagai Perang Musim Dingin. Konflik yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1940. Perang Musim Dingin terjadi ketika ia berusia 33 tahun, dan pada 17 Desember 1939, Simo merayakan ulang tahun yang ke-34 di medan perang Kola. Ia berperang selama 98 hari bersama Batalion 6 Resimen Infanteri 34. Perang Musim Dingin sebenarnya berlangsung selama 105 hari. Tetapi, Simo tidak sempat ikut sampai akhir perang karena ia terluka dan dirawat di rumah sakit selama minggu terakhir konflik. Selama 98 hari ia bertugas, wujudnya hampir tidak pernah terlihat dan gerakannya tidak terdengar. Namun, Simo selalu berhasil menembak tentara Rusia dengan akurasi yang mematikan. Bahkan, ia pernah sampai membunuh 25 orang hanya dalam satu hari. Sebagai sniper yang akhirnya terkenal dengan akurasi sangat tinggi di medan perang, reputasi Simo dengan cepat terdengar sampai garis depan militer Rusia. Mereka akhirnya menjulukinya The White Death. Pada satu kesempatan, setelah Simo membunuh seorang sniper Rusianya dengan satu tembakan, tentara Rusia mencoba membunuh Simo dengan menembakkan bom mortir di sekitar posisi di mana Simo bersembunyi. Hebatnya, Simo tidak terluka atau terbunuh. Pada kesempatan lain, sebuah peluru artileri mendarat di dekat posisi menembaknya dan merobek bagian belakang mantel besarnya. Simo selamat dan hanya terluka dengan goresan kecil di punggungnya. Ada pula cerita di mana seorang sniper Rusia sengaja dikirim untuk membunuh Simo. Ia menunggu lama, bersembunyi lama di antara salju, menunggu Simo sampai berjam-jam. Lalu malam pun tiba, dan sang sniper Rusia mengira Simo pasti sudah pergi karena ia tak kunjung terlihat. Itu adalah sebuah kesalahan fatal, karena Simo adalah seorang yang sangat disiplin dan juga sangat sabar. Saat sang sniper Rusia memutuskan untuk pergi, langsung saja Simo menembaknya dari tempat persembunyiannya. Dan ini bukan cuma sekali ini aja, emang mungkin karena dia juga seorang pemburu ya, dulu kan pemburu kan harus sabar untuk kayak nangkep preynya, terus kapan nembaknya, apalagi kalau preynya tuh kayak burung lah atau mus, mereka kan benar-benar harus sabar biar mereka nggak gerak juga kan, biar nggak alert. Nah ini juga yang menjadi salah satu kelebihan dia, karena dia ini ada juga berita kalau nggak salah yang kayak tentara itu
kan habis ditembak terus ada satu regu tentara, mereka emang sengaja ngumpet gitu loh, lama banget berjam-jam. Tapi si Simo ini kayak sabar banget emang. Jadi pas tentara ngira si Simo udah pergi, mereka keluar, ternyata masih ada dan mati lagi semua gara-gara itu. Dan emang makanya dia selain akurat juga sabarnya itu. Semua pembunuhan yang dilakukan oleh Simo terjadi dalam waktu kurang dari 100 hari, dengan jumlah rata-rata 5 korban per hari. Komandan Divisi Simo, Anteros Svensson, menghargai Simo dan menghadiahkannya sebuah senapan kehormatan pada tanggal 17 Februari 1940. Tetapi, Simo memutuskan untuk tetap memakai senapan lamanya untuk melanjutkan tugasnya. Dan juga kalau gue ngeliat dari beberapa orang yang tahu tentang Simo bener ya, alasan dia pakai senapan lamanya juga karena itu yang paling familiar kan dengan dia kan, udah terbiasa. Jadi kalau dia pakai senapan baru belum tentu lagi kan. Belum tentu akurat itu. Makanya dia juga ya itulah, mungkin kalau udah jadi yang kayak ahli banget, like the expert, pasti punya equipment sendiri, preferensi dan equipment sendiri yang membuat lo jadi paling jago di situ. Pada 21 Desember 1939, Simo mencapai hitungan jumlah korban harian tertinggi bertotal 25 pembunuhan. Dalam buku hariannya, pendeta militer Antti Rantama melaporkan ada 259 jumlah korban yang ditembak Simo dari awal perang hingga 7 Maret 1940. Simo tidak pernah membahas jumlah korbannya secara terbuka, tetapi dalam memoir pribadinya yang ditemukan pada tahun 2017, ia menyebutkan sebuah jumlah. Ia memulai dengan menyatakan bahwa ini adalah daftar dosanya dan memperkirakan bahwa jumlah total manusia yang ditembaknya ada sekitar 500 orang. Keterampilan Simo dikembangkan sejak masa mudanya yang tinggal sangat dekat dengan alam. Simo sering melakukan pemburuan untuk berburu burung di tempat terbuka dan juga di hutan pinus. Keterampilannya diasah saat ia menembak burung yang dengan mudah bereaksi terhadap suara sekecil apapun atau gerakan tiba-tiba. Sebagai pemburu, keberhasilannya tergantung pada situasi, target, dan juga medan. Simo membutuhkan penglihatan yang tajam dan kemampuannya untuk melihat dan mengenali target. Simo tidak mempunyai metode tetap dalam berburu, karena apa yang dilakukannya tergantung situasi dan kondisi, dan ia harus selalu beradaptasi terhadap apapun yang dihadapinya. Simo tahu bahwa ketika seorang pemburu berusaha menembak sasarannya, maka sasarannya akan mempunyai banyak jenis reaksi yang berbeda jika ia tidak tepat sasaran. Setiap hewan akan berusaha bertahan sampai mati. Kenyataan ini juga berlaku bagi manusia yang berada di medan perang. Pengalaman berburu Simo mengajarinya cara membaca dan menggunakan medan perang, dan ia menjadi seorang ahli dalam memanfaatkannya demi keuntungannya sendiri. Selain keterampilan itu, ayah Simo telah mengajarinya skill yang sangat penting bagi seorang pemburu, kemampuan memperkirakan jarak. Ini bukanlah keterampilan yang ia miliki sejak lahir. Ia memiliki banyak latihan sebelum menjadi sangat terampil dalam keahlian tersebut. Dalam mayoritas kasus, perkiraan Simo dalam menembak jarak untuk melakukan penembakan hampir sempurna. Selain itu, ia juga adalah salah satu sniper paling hebat dalam memperkirakan efek angin dan hujan demi akurasi penembakannya. Di tanggal 6 Maret 1940, Simo terluka parah setelah peluru yang ditembakkan seorang tentara Soviet mengenai rahang kiri bawahnya. Setelah pertempuran, karena dikira mati, Simo ditempatkan di atas tumpukan mayat. Seorang rekan prajurit di bawah perintah komandannya mencari Simo. Saat sedang mencari, ia melihat kaki berkedut di antara tumpukan dan menemukan Simo masih hidup, meskipun tidak sadarkan diri. Ia kemudian dievakuasi oleh rekan-rekan tentara yang mengatakan bahwa setengah wajah Simo telah hancur. Peluru tersebut telah menghancurkan rahang atas, sebagian besar rahang bawah, dan juga sebagian besar pipi kirinya. Rumor kematian Simo menyebar di Finlandia dan juga di Uni Soviet. Ia kembali sadarkan diri seminggu kemudian pada tanggal 13 Maret, hari ketika perdamaian diumumkan. Ia kemudian membaca tentang kematiannya sendiri di koran dan mengirimkan surat kepada koran untuk mengklarifikasi bahwa dirinya masih hidup. Simo menghabiskan 14 bulan untuk pemulihan dan menjalani total 26 operasi. Setelah sembuh, ia ingin berdinas kembali pada perang yang berlangsung dari tahun 1941 hingga 1944. Namun, Simo akhirnya dibebaskan dari tugasnya karena cedera yang dimilikinya. Setelah tidak lagi bertugas,
Simo lalu dihadiahkan sebuah lahan besar oleh pemerintahan Finland, di mana ia menjadi pemburu rusa dan juga peternak anjing. Dalam sisa hidupnya, Simo jarang membicarakan tentang pengalamannya sebagai sniper dan memilih untuk hidup tenang. Ia akhirnya meninggal pada usia 96 tahun dan namanya sampai sekarang masih dikenal sebagai sniper terhebat sepanjang masa. Dan kalau nggak salah pas dia pindah ke farm itu juga banyak orang tuh karena tahu ya dia pernah ngebunuh orang, kayak mereka kayak agak kayak bukan sinis sih, kayak agak gitu loh. Kalau tega, tapi sekali lagi dia waktu itu juga pernah ngomong, ini kan mau gimana lagi gitu loh. Iya, orang namanya di perang. Kalau juga. nggak ada orang kayak kalau bukan gue nggak akan ada Finland seperti sekarang, nggak usah. Dia pernah ngomong kayak gitu kalimatnya kurang lebihnya. But anyway, We'll see you guys in the next episode. Bye bye.